Jesus, Jesus, how I trust Him, how I proved Him o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. 'Tis so sweet to trust in Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakub dalam Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu, saudaraku, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang kembali dalam renungan hari ini. Kiranya berkat dari Tuhan melimpah bagi kita, dalam damai dan sejahtera Kristus. Seperti perintah Tuhan kepada Yosua pada Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa, memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu, siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung. Sebelum kita membuka, membaca, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, memohon pertolongannya. Bapa kami yang di surga, Bapa yang maha baik, dan maha pengasih dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kembali, kami mengucap syukur kepadamu, atas kesempatan ini, untuk nafas hidup, yang sudah kami hirup, untuk hari yang telah Engkau beri. Roh Kudus kiranya, membuka mata hati dan pikiran kami, agar kami mengerti apa maksud-Mu, dalam hidup kami. Kami penuh dengan kelemahan. Tuhan, tolong dan urapi kami, agar firman-Mu boleh tumbuh dalam hidup kami, dan berbuah. Dalam nama Bapa, Putera, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Dalam Matius pasal 16 ayat 21-23 tertulis demikian. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus memberitahukan bahwa ia harus menderita, dibunuh, dan dibangkitkan pada hari ketiga, murid-murid tidak dapat mengerti akan hal itu. Bahkan Petrus tidak menerima bahwa peristiwa itu bakal terjadi. Ini merupakan pemberitahuan yang pertama dari Tuhan mengenai kematian dan kebangkitannya. Pada saat itu Petrus berpikir bahwa Mesias tidak boleh mengalami hal itu, sehingga ia berkata kepada Tuhan Yesus, "Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau." Mendengar hal itu, Tuhan Yesus menegur Petrus dan mengatakan bahwa Petrus bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kematian, penderitaan dari Tuhan Yesus nampak sebagai sebuah tragedi yang memalukan. Tapi sesungguhnya, kematiannya itu adalah untuk membawa kemuliaan kepada semua orang, termasuk saudara dan saya. Ia yang tidak berdosa telah dijadikan dosa karena kita.
Ia menanggung semua kutuk akibat dosa di dalam tubuhnya, agar kita mengalami penebusan dan pengampunan dari segala dosa kita, agar kita dibebaskan dari perbudakan dosa dan dimampukan untuk hidup dalam kebenaran. Secara manusia, kita pun mungkin tidak dapat menerima akan penderitaan dan kematian Yesus Kristus. Kita berpikir alangkah baiknya bila ia tidak mati. Alangkah baiknya bila ia tidak menderita dan tidak disalib. Masakan Mesias, Sang Firman, yang telah menjadi manusia itu mati dengan cara yang hina? Pikiran manusia kita ingin agar Sang Mesias dimuliakan dan bukannya mengalami penghinaan yang luar biasa seperti itu. Tapi marilah kita perhatikan dengan baik apa kata Tuhan Yesus kepada Petrus. Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Allah berpikir tentang keselamatan manusia lewat penebusan melalui korban darahnya yang suci. Murid-murid saat itu belum begitu memahami bahwa Tuhan Yesus datang untuk menjadi korban tebusan dosa bagi seluruh umat manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam masa Prapaskah ini, adakah pikiran kita memikirkan apa yang dipikirkan Allah, ataukah kita memikirkan pikiran manusia? Tuhan Yesus berkata dalam ayat selanjutnya, yaitu di dalam Matius 16 ayat 24, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Sebagaimana Allah sendiri telah memberi teladan kepada kita, marilah kita mengikuti teladannya dengan menyangkal diri, memikul salib, dan mengikutinya di sepanjang hidup kita. Janganlah memikirkan apa yang dipikirkan manusia, melainkan pikirkanlah apa yang dipikirkan Allah. Biarlah renungan ini menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh merenungkan firman-Mu. Ajarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman. Tidak sekedar membuat bahan renungan, memberitakan firman, mendengarkan firman, namun yang terutama, melakukannya. Segala pergumulan dalam hidup kami, sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, aktivitas, kehidupan keluarga, atau apapun itu. Kami percaya Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Kiranya, Engkau menolong kami melewati itu semua, dan memberkati kami berlimpah-limpah, memperluas daerah kami. Kiranya, tangan-Mu menyertai kami, dan melindungi dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Kuatkan dan teguhkan iman kami. Ampunkan kesalahan dan dosa kami, bila sempat terlintas, atau terucap, keraguan atas penyertaan-Mu, atau perbuatan yang tidak menyenangkan-Mu. Kami lemah Tuhan, kami penuh dengan dosa, kami butuh Engkau, Tuhan. Berkati pemimpin bangsa dan negara kami, serta pemimpin daerah, di mana kami tinggal, agar memimpin dengan bijaksana. Biarlah mereka, yang mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, yang Engkau percayakan, memegang jabatan di negara ini, bisa menjadi contoh dan terang. Sehingga nama-Mu dipermuliakan di tengah bangsa ini.
Berkati dan lindungi kami sepanjang hari ini. Berkati dan lindungi juga orang-orang yang kami kasihi, orang tua, suami, istri, anak, dan saudara kami, dimanapun mereka berada. Kiranya kabar baik ini boleh juga didengar oleh lebih banyak orang, dan kami boleh berpartisipasi secara tidak langsung untuk memberitakannya. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, demikian doa dan renungan firman Tuhan pada hari ini. Bila Anda merasa diberkati dan ingin mendukung pelayanan kabar baik ini, silakan membaca keterangan pada bagian deskripsi dari tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.